Kenapa manusia lebih suka mengambil referensi yang kuat memakan yang lemah daripada hidup berdampingan dalam perbedaan? Karena kita masih dipengaruhi dan dikendalikan trauma generasi masa berburu. Trauma generasi adalah trauma dan dampak psikologis yang diturunkan melalui DNA dari generasi ke generasi. Masa berburu dan berpindah dilalui oleh setiap manusia, di mana setiap manusia sangat terekspos oleh mara bahaya dengan kemampuan yang terbatas dan sistem pertahanan yang lemah. Coba kita tilik ke dalam diri kita masing-masing. Apakah perasaan-perasaan itu tidak asing dan masih ada? Seperti selalu dikelilingi oleh bahaya yang mengancam dan persaingan sekecil apapun terasa seperti pertarungan hidup dan mati. Sering merasa insecure dengan kemampuan kita dan merasa tidak punya pelindungan. Padahal zaman sudah berubah. Kita tak lagi perlu berburu. Sistem-sistem keberlangsungan hidup sudah terpasang. Ilmu-ilmu sudah berkembang dan lingkungan sudah jauh lebih baik. Mungkin saat keadaan baik-baik saja, hal itu tidak terasa. Tapi, begitu pikiran kita mendeteksi ada yang lebih kuat, kita langsung memasang kuda-kuda dan kewaspadaan meningkat daripada berusaha belajar dari mereka. Seperti istilah perdagangan bak medan perang. Kalau cuma strategi, oke. Tapi kalau saling mematikan, ini yang disebut sebagai fight or flight, lawan atau lari, seakan tidak ada jalan lain. Kalau kita sedang tidak berhubungan dengan binatang buas atau senjata, respons ini tidak masuk akal, bukan? Seolah-olah kita masih di masa berburu dan diburu. Bagaimana menurutmu? Kenapa trauma generasi sangat berpengaruh? Masa berburu dan berpindah berlangsung sangat lama. Saat itu, manusia tidak berbeda dengan binatang. Bersaing, merebut, menguasai, cuma untuk bertahan hidup. Sekalipun manusia sudah lebih terdidik, trauma generasi di dalam DNA membuat manusia melanjutkan dengan tanpa sadar penjajahan dan merebut sumber daya orang lain. Trauma yang tidak diselesaikan akan makin bertambah, makin bergulung, makin besar, dan makin besar dampaknya pula dari generasi ke generasi. Semakin kuat suatu bangsa mengalami penjajahan, makin kuat pula trauma generasinya. Pernahkah kamu melihat atau mendengar tentang orang yang ditolong dan diselamatkan justru membalas dengan berbalik merampas milik penolongnya? Atau bangsa yang ditolong justru berbalik menjajah dan ingin menguasai tanah yang disediakan untuknya? Karena trauma membuatnya merasa harus punya tanah sendiri, agar tragedi tidak terulang lagi. Dampak psikologis dari trauma itu menurun ke keturunan mereka. Sekalipun keturunan mereka tidak mengalami tragedi itu, keturunan mereka akan melanjutkan penguasaan karena trauma sudah mendarah daging dalam tubuh dan pikiran mereka. Begitu pula dengan kebencian, kemarahan, rasa cemas, rasa harus memiliki sesuatu akan menurun ke keturunan kita. Contoh, kaum yang pernah dijajah dan didiskriminasi, serta berkekurangan akan terus merespon kehidupan dengan dua cara, yaitu lawan atau lari. Sekuat apa sih pengaruh trauma generasi? Trauma generasi akan membuat manusia dikendalikan oleh respon fight or flight, lari atau lawan, mematikan fitur logika, nalar, evaluasi, dan objektivitas,
sehingga melakukan respon yang tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan situasinya. Misal, menjadikan seseorang sebagai saingan cuma gara-gara cara berpakaiannya, atau membuat setiap orang yang berkeahlian sebagai saingan tanpa alasan yang jelas atau ketakutan yang jelas. Pengalaman buruk memang bisa dijadikan referensi, tapi itu berarti kita mampu mengevaluasi secara objektif, tidak dipengaruhi perasaan. Kita mampu menyadari perbedaan situasi waktu dulu dengan sekarang. Misal, saat itu saya masih kecil dan tidak berdaya, atau saat itu saya tidak waspada, atau saat itu saya tidak mengerti tentang batasan antara pria dan wanita karena tidak ada yang mengajari, dan lain-lain. Bila dikendalikan oleh trauma, kita akan kembali ke kejadian itu sekali lagi, seakan kita mengalaminya lagi dan lagi, dengan ketidakberdayaan yang sama, emosi yang sama, dan tidak bisa membedakan masa sekarang dengan waktu trauma itu terjadi. Singkatnya, seperti hukuman neraka yang berulang. Trauma akan membuat kita seakan kembali ke masa berburu dan diburu, menjajah dan dijajah, merampas dan dirampas. Sekalipun zaman sudah berubah, sehingga bentuk, fitur, dan peran yang berbeda pun kita jadikan saingan semua. Adakah solusi untuk melepaskan diri dari trauma generasi? Ada, yaitu healing atau melepaskan trauma dari sistem kita. Bukan kebetulan bila generasi ini menjunjung healing. Bila tidak ada healing, trauma generasi akan terus diturunkan ke generasi berikutnya. Apakah senior yang sudah mapan di kantor tidak merasa aneh saat merasa tersaingi oleh anak ingusan yang baru masuk? Bukankah aneh bila anak petinggi harus menunjukkan kekuatannya kepada rakyat kecil karena merasa tersaingi? Bukankah tidak masuk akal ibu mertua memaksa menantunya melahirkan secara normal hanya karena dulunya dia juga begitu? Atau orang yang merasa tersaingi oleh orang lainnya, padahal peran mereka sama sekali berbeda. Trauma yang tidak disembuhkan akan memicu dampak psikologis seakan-akan kita sedang atau akan mengalami kejadian buruk yang sama persis lagi dan lagi. Kenapa harus healing? Setelah kita mengetahui bahwa trauma bisa diturunkan, ditumpuk, makin besar dan makin mematikan, memang sudah saatnya kita lebih memperhatikan dengan yang disebut healing. Apa gunanya membangun keluarga bila trauma kekerasan masa kecil masih mengendalikan kita, membuat kita temperamental, KDRT, dan akhirnya merusak keluarga kita sendiri, merusak mental pasangan dan anak kita? Apakah itu yang kita inginkan? Apakah kita membangun keluarga untuk meneruskan trauma? Apa gunanya punya uang banyak bila trauma serba kekurangan masih mengendalikan kita, sehingga kita hanya tahu menimbun harta dan tidak bisa menikmatinya? Apa gunanya punya hubungan, tapi pikiran masih dikendalikan trauma dan percaya akan ditinggalkan lagi, lalu memutuskan hubungan cuma berdasarkan rasa takut dan bayangan dalam pikiran, bukan berdasarkan bukti nyata? Kenapa di zaman yang sudah serba mudah, kita tidak mampu mengevaluasi, berkomunikasi, dan mengatur perasaan, tapi malah diatur dan didikte perasaan? Karena kita tidak melakukan healing. Awal dari healing adalah kesadaran.
Kita baru bisa mengevaluasi dan berkomunikasi saat perasaan sudah tenang, bukan? Bagaimana mencapai ketenangan itu? Healing. Awal dari healing adalah kesadaran. Sadar, kenapa ya saya suka pesimis? Kenapa saya suka temperamental ya? Kenapa saya gampang tersinggung, gampang insecure, gampang cemas, gampang marah-marah, suka mengontrol, dan lain-lain? Apa iya saya memang aslinya begini? Apa iya saya memang suka kekerasan? Kenapa saya diam saja waktu mendapat kekerasan? Kenapa saya takut membela diri? Kenapa saya tidak percaya diri, dan lain-lain. Daripada kita bilang, saya memang orangnya begini, lebih baik kita bertanya kepada diri sendiri, apa iya saya orangnya begini? Saya percaya jawabannya tidak. Waktu kita sadar ada yang salah dan perlu diperbaiki adalah awal menuju diri yang lebih baik. Siapakah yang paling diuntungkan ketika diri kita menjadi lebih baik? Apakah keluarga, masyarakat, atau negara? Bukan. Diri sendirilah yang paling diuntungkan. Ketika timbul niat untuk menjadi lebih baik, jalan akan healing akan terbuka. Kita akan mulai mencari tahu, berusaha memahami, sampai akhirnya melepaskan trauma itu dari sistem kita. Tidak ada cara healing yang cocok untuk semua orang, karena setelah trauma berburu dan peperangan, trauma setiap orang setelah itu berbeda-beda. Trauma generasi pria berbeda dengan wanita. Trauma generasi orang tua berbeda dengan anak. Itu sebabnya sadar dan niat untuk sembuh adalah modal. Tidak ada pendapatan tanpa usaha. Jalan akan terbuka bila kita berusaha. Semangat! Mari kita sama-sama berusaha menjadi lebih baik. Dividere Sisi.